Ferry Sujarwo, 30 tahun, warga desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. Tadi malam mendatangi RSUD Nganjuk. Ia hendak menemui Kepala RSUD Nganjuk dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan tertukarnya bayi yang baru dilahirkan oleh istrinya, Arum Rosalia, pada tanggal 18 Agustus 2020. Sebab saat dilahirkan, bayi korban berjenis kelamin perempuan dan diperkuat dengan bukti catatan kelahiran dari pihak dokter yang menyatakan perempuan. Karena lahir prematur, maka bayi yang diberi nama Aira Sirli Alnaira harus dirawat di RSUD Nganjuk di dalam inkubator. Selang seminggu atau tanggal 28 Agustus, pihak dokter meminta agar orang tua bayi membawa pulang bayinya karena pihak RSUD menyatakan bayi meninggal dunia. Akhirnya pihak orang tua pun membawa bayinya yang sudah dibungkus kain jarik oleh pihak RSUD tanpa melihat jenis kelaminnya. Namun saat berada di rumah, orang tua bayi kaget saat bayi yang diserahkan oleh RSUD dan dibawa orang tuanya itu ternyata berjenis kelamin laki-laki dan diyakini bukan anak dari pasutri korban, terlebih gelang identitas bayi sudah tidak ada. Itu ceritanya dulu dapat laporan dari rumah sakit itu jenis kelaminnya cewek. Ya. Terus ya ini kan udah 11 hari saya meninggal, dan meninggal itu jenis kelaminnya laki-laki. Waktu dibawa itu? Dibawa laki-laki, posisi sudah meninggal. Berapa hari itu Mas dibawa masih dari rumah sakit? Baru Pak, tapi di rumah sakit di ruang inkubator udah 11 hari. Gitu. Ya. Itu Mas tahunya laki-laki kapan itu? Baru tadi yang meninggal tadi sebelum dimandikan itu Pak. Sebelum dimandikan dibuka, jenis kelaminnya laki-laki. Sementara pihak RSUD Nganjuk melalui Wadir Pelayanan Tin Farida saat di rumah korban menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Agustus tidak ada bayi lain yang lahir selain bayi korban. Pihak rumah sakit juga meminta agar bayi dilakukan tes DNA untuk mengetahui kepastian status bayi tersebut. Terkait data yang menyatakan perempuan, pihak rumah sakit mengaku ada kesalahan administrasi atau penulisan saja. Sebab saat bayi lahir dengan kondisi kritis, bayi langsung dilarikan ke ruang darurat sehingga tidak sempat melihat jenis kelamin bayi. Jenazah bayi sendiri akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri guna proses otopsi DNA. Pihak rumah sakit juga melakukan investigasi internal guna mengetahui pasti kebenaran kasus tersebut. Pada saat kelahiran Ananda Muniko, benar-benar ini lahir pada saat hari apa Mbak? Tanggal 18. Itu hanya satu-satunya yang bayi yang dilahirkan di ruang VK adalah bayinya Bu Arum. Karena kondisinya sangat kritis ya, pada waktu itu sangat kritis, mungkin tidak sempat ditunjukkan dengan jelas, tidak sempat diadani, tidak sempat dikomahi, bayi langsung mendapatkan penanganan medis, dilarikan ke ruang neonatus. Dan di ruang neonatus oleh Dr. Yunita sebagai dokter spesialis anak yang menangani, bayi ini ditempatkan di ruang khusus dengan ventilator, dengan CPAP, ya, dengan CPAP, dengan peralatan khusus, dan tempatnya mulai sejak dilahirkan sampai hari ini tempatnya tidak pernah berubah. Hingga saat ini kasus dugaan kelalaian petugas RSUD Nganjuk masih dalam proses mediasi secara kekeluargaan. Pihak korban berencana menuntut RSUD Nganjuk dan mengambil jalur hukum. Ahmad Syarwani, CTV.